Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Peta kompetensi pembelajaran penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Di sini kita akan membahas jenis dan sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna, serta teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa adalah sebagai berikut ini. Keindahan ragam hias Nusantara telah diterapkan di hampir semua sendi kehidupan manusia. Ragam hias tidak hanya terdapat pada bangunan rumah, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, tetapi juga terdapat pada tekstil. Perkembangan dan pertumbuhan ragam hias pada benda tekstil sangat pesat karena mengikuti mode dan tren yang terjadi. Ragam hias pada tekstil telah diterapkan sejak lama melalui pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Sekarang, coba perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, coba jawab pertanyaan berikut ini. Teknik apa saja yang dapat digunakan dalam membuat ragam hias pada bahan tekstil? Lalu, apa fungsi ragam hias pada tekstil? Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Pembuatan bahan tekstil ini bisa dilakukan baik dengan alat tenun tradisional maupun modern. Jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam berasal dari kapas, serat ulat sutra, dan bulu domba. Sedangkan bahan buatan berasal dari dakron, nilon, dan poliester. Berikut jenis-jenis bahan tekstil beserta sifatnya. Yang pertama, katun. Katun bersifat mudah menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dengan temperatur panas tinggi. Yang kedua, wol. Wol bersifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan akan lebih lunak. Yang ketiga, sutra. Sutra bersifat lembut, licin, berkilat, lentur dan kuat, dan banyak menyerap air serta sejuk digunakan. Yang keempat, poliester dan nilon. Bahan ini tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan cepat kering. Jenis dan bahan pewarna tekstil. Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami maupun buatan. Pewarna alami dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Sedangkan pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naptol dan indigosol. Pewarna alami bersifat mudah luntur, mudah pudar, dan tidak tahan sinar matahari. Sedangkan pewarna buatan bersifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda, misalnya sulam, batik, sablon, tenun, ikat, bordir, dan songket.
Berikut contoh penerapan ragam hias pada kaos oblong. Yang pertama, siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Yang kedua, siapkan kaos oblong berwarna putih dan beri alas karton atau triplek di dalamnya. Yang ketiga, lukislah sketsa ragam hias tadi ke permukaan kaos dengan pensil. Yang keempat, berilah warna pada ragam hias. Dan yang terakhir, jemur hasil gambar pada sinar matahari atau gunakan hair dryer. Sampai di sini, apakah Ananda sudah mengerti? Jika sudah, silakan tulis ringkasan materi kita hari ini.